warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya, Dokter Irfan dari Puskesmas Purwantoro. Oke, seperti biasa nanti sebelum pengambilan obat nanti ada isian dulu ya. Misalkan sebelumnya udah bicara tentang penyakitnya, terus bulan kemarin misalkan bicara tentang olahraga, terus manajemen lainnya. Nah, ini ada yang nggak kalah penting buat isian kali ini nanti tentang manajemen stres gitu ya. Jadi ini penyakit kronis niki, diabetes sama hipertensi ini sebetulnya erat kaitannya juga sama stres. Stres ini sebetulnya penyebabnya banyak ya, dan imbasnya juga banyak gitu ya. Bisa jadi berobatnya tidak patuh ya karena stres itu, terus bisa jadi malah jadi takut buat berobat gitu ya. Makanya misalkan pengelolaan stres ini gak kalah penting gitu ya sama yang lainnya. Jadi nanti sekarang nanti kita bicara tentang manajemen stres dan pengelolaan pikiran pada penderita diabetes dan hipertensi. Itu ya. Nah, kita sebetulnya stres itu apa ya? Kita harus tahu dulu. Jadi stres itu adalah sebuah reaksi fisik dan juga mental akan bahaya sesuatu yang dirasakan oleh seseorang. Jadi misalkan rasanya gak nyaman gitu ya, rasanya kayak terancam, itu sesuatu yang bisa dikatakan sebuah stres gitu ya. Nah, terus atau stres ini merupakan kondisi yang tidak bisa dikendalikan ya, yang menyebabkan perubahan emosi gitu ya. Itu juga bisa disebut dengan stres. Nah, gejalanya biasanya apa aja nih, misalkan orang-orang stres itu? Orang stres itu bukan orang yang bukan orang gila ya, stres itu ya. Stres itu sebetulnya penuh, pikirannya penuh. Jadi nanti gejalanya bisa timbul kayak banyak tidur ya, terus kurang tidur, itu bisa gejala stres. Terus yang terutama ini biasanya ada penurunan nafsu makan gitu ya. Jadi misalkan udah banyak pikiran, makin malas makan gitu ya. Terus udah malas makan, nanti berat badannya makin turun, atau bisa kebalikannya, makannya jadi banyak ya karena stres ini, terus berat badannya jadi naik, nanti gula darahnya nggak terkontrol gitu ya. Terus misalkan gejalanya udah berat gitu, stres itu bisa nanti orangnya cenderung menutup diri gitu ya, terus jadi sering menangis, terus kurang konsentrasi ya. Misalkan mau melakukan apa gitu, jadi gampang pelupa gitu, itu bisa juga karena stres ya. Terus sering khawatir ya, jadi terhadap hal-hal yang kecil juga sering khawatir gitu. Jadi lebih takut keluar rumah gitu, misalkan karena apa, karena takut ketabrak dan lain-lain gitu ya. Padahal kan bisa dicegah ya gitu ya. Kadang orang stres itu pikirannya jadi berlebihan, terus ototnya jadi tegang ya. Dan gejalanya mirip-mirip dengan gejala penyakit kronis yang lain kayak kolesterol gitu-gitu ya, mirip-mirip, ototnya jadi tegang, lehernya sengang gitu ya. Terus mudah tersinggung ya. Terus ini sering merasa sedih biasanya gitu, gampang marah ya. Terus biasanya juga ada masalah-masalah pencernaan, itu
bisa jadi diare, mencret, ya, mual muntah, itu gejala-gejala stres juga. Terus gejala-gejalanya ini harus diperhatikan gejalanya. Misalkan udah ada gejala-gejala tersebut, jangan panik, sih penting jangan panik ya, segera dikonsultasikan saja. Apa kaitannya nih misalkan stres ini dengan penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi gitu ya. Jadi kan pengobatan diabetes dan juga hipertensi ini kan pengobatan yang lama, bukan berarti dalam 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu selesai ya. Jadi perlu komitmen, perlu kedisiplinan yang panjang ya untuk melakukan pengobatan. Seringnya pasien-pasien diabetes atau pasien hipertensi ini pusing gitu ya, capek minum obat terus gitu ya. Terus yang udah capek gitu akibatnya apa? Gak mau minum obat lagi, rasa dirinya udah sehat gitu ya. Kadang ada juga yang bukan merasa udah sehat, malah kayak udah pasrah gitu ya, pasrah udah yowes udah kayak gini ya mau gimana lagi, pada minum obat terus, lebih takut ke bahaya-bahaya yang lain, malah jadi pasrah, gak mau minum obat, makannya tetap sembarangan gitu ya. Itu terus kadang juga stres ini bisa membuat tubuh seseorang ini jadi nggak optimal gitu ya. Jadi tubuhnya itu nggak bisa mempertahankan kadar gula darah yang normal meskipun sudah dibantu obat gitu. Dan semakin lama stresnya itu nggak dikelola, yang nggak di tangani, itu lama kelamaan ya meskipun dibantu obat ya tetap tinggi gulanya gitu ya. Jadi selain dari olahraga, nanti yang ditanya gimana kondisinya sekarang, misalkan merasa sehat atau enggak, atau lebih banyak pikiran setelah berobat begini gitu ya. Kemudian itu untuk pada penderita DN. Misalkan pada penderita hipertensi, stres ini bisa menaikkan tensi. Jadi dalam tubuh kita ini misalkan ada stres, itu jantung akan memompa lebih cepat gitu. Jantung memompa lebih cepat, pembuluh darah mengecil, jadi tensinya tinggi. Meskipun dibantu obat, itu kadang biasanya makanya orang-orang itu kalau misalkan mau ditensi harusnya istirahat dulu 30 menit gitu ya. Terus orang yang jarang ditensi kan suka deg-degan ya, suka deg-deg itu pengaruhnya ke tensi juga, nanti tensinya malah jadi tinggi gitu ya. Makanya stres ini erat kaitannya sama pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Nah, misalkan stresnya nggak ditangani gitu ya, selama sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, kemudian dianggapnya kayak weslah biasa aja gitu ya. Pada penderita diabetes katanya itu bisa meningkatkan gula darah secara cepat ya, tadi ya. Jadi dari tubuh kita itu udah nggak merespon lagi dengan obat-obatan, karena ya stresnya tetap membuat gula darah itu nggak mau masuk ke sel-sel otot tubuh kita gitu. Terus mendorong munculnya emosi negatif. Nah, emosi negatif ini ya tadi kayak kecenderungan untuk menghindar gitu ya, malah jadi tidak mau berobat gitu ya, nggak mau menjaga pola makannya, nggak mau berolahraga gitu ya, malah melakukan aktivitas yang jauh untuk membantu kesembuhan dirinya gitu.
Terus selain itu juga bahayanya bisa merusak pemikiran dan pengambilan keputusan. Ya itu tadi ya. Nah, misalkan lama-lama stres nanti makanan itu makin malas nantinya untuk berobat itu. Ya, malas untuk menjaga pola makan. Karena juga bisa meningkatkan pola makan kompulsif atau berlebih. Nah ini biasanya pada anak muda. Ya, anak muda itu kalau misalkan stres ujian gitu kan ada yang makannya jadi banyak gitu ya. Nah ini kebiasaan ini biasanya akan berlanjut hingga usia lanjut gitu ya. Jadi misalkan mudanya biasa seperti itu, nanti udah usia lanjutnya juga seperti itu ya. Kemudian pada penderita hipertensi itu bahaya stres yang tak terkendali bisa ya tadi tekanan darahnya meningkat ya, terus muncul emosi negatif juga ya, jadi menghindar, nggak mau berobat, merusak pemikiran, jadi malah meskipun udah dikasih tahu ya, dikasih penjelasan kalau misalkan pengobatan hipertensi, pengobatan diabetes ini tuh penting ya, malah lebih bagus diobatin dibanding tidak berobat gitu. Tapi misalkan udah stres ya tetap aja pikirannya itu alot ya, pikirannya tetap ya, misalkan minum obat terus seumur hidup yang merusak ginjal gitu, di otaknya bakal tetap seperti itu terus gitu ya. Padahal ya sebetulnya ya obat diciptakan ya untuk membantu ya, untuk menunjang kesehatan ya gitu, bukan berarti akan merusak gitu. Kita sesuai dosisnya. Kemudian nah ini beresiko terkena stroke gitu. Misalkan stres yang tiba-tiba itu bisa juga memicu ya tekanan darah yang meningkat secara cepat ya. Yang kayak gitu itu erat kaitannya dengan penyakit stroke. Misalkan tensinya tiba-tiba tinggi, terus apa anak ukuran gitu ya, itu bisa berisiko mengakibatkan stroke. Kemudian selain pada pengelolaan diabetes dan hipertensi, dampak stres itu pada kesehatan bisa merusak kinerja dari kerja fungsi tubuh alaminya gitu ya. Kayak misalkan sistem imunnya gitu. Sistem imun ini fungsinya untuk menjaga kesehatan ya. Jadi bisa didapatkan dari vitamin itu bisa membantu mematangkan sel imun gitu ya. Vitamin ini dapatnya dari mana? Buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Nah misalkan udah makan buah-buahan, makan sayur-sayuran tapi tetap stres gitu ya, tetap aja sel imunnya itu nggak mau bekerja, biasanya kayak gitu. Karena sel imun itu sebetulnya tersebar seluruh tubuh ya, dari atas sampai bawah. Nah, stres ini bukan penyakit yang satu organ, tapi dia pengaruh ke seluruh tubuh. Jadi apa kerjanya juga terhambatnya seluruh tubuh ya. Kemudian merusak kerja dari pencernaan ya, biasanya jadi terganggu, ada yang malah jadi mencret, ada yang malah jadi sakit perut terus. Dan biasanya anak muda itu kalau misalkan mau ujian kan stres ya, biasanya jadi sakit perut terus gitu ya. Misalkan ada juga yang misalkan umurnya udah usia lanjut, biasanya stres jadi suka sulit BAB gitu ya, jadi keras biasanya. Ini masing-masing orang beda-beda. Kemudian pengaruh juga ke ginjal. Ginjal ini apa? Kan ginjal ini fungsinya untuk menyaring ya, untuk menyaring dari darah ya, dari kotoran-kotoran di darah. Ya, misalkan stres itu biasanya proses penyaringannya itu terganggu juga ya. Jadi
biasanya pipisnya jadi sedikit gitu ya. Atau ada juga yang banyak. Gitu. Kemudian sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini biasanya anak muda ya, yang masih haid, masih mens gitu. Itu biasanya terganggu dan misalkan stres. Nah, gimana caranya untuk mengelola dari stres ini? Nah, jadi mengelola stres ini